Ya, terima kasih Anda masih berbincang atau bergabung bersama kami di Market TV. Saya masih berbincang bersama Pak Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga GAPMI. Pak Rahmat tadi sempat disampaikan mengikuti pola konsumen dari masyarakat yang agak sedikit menurun di beberapa segmen lah. Khususnya untuk segmen yang memang di luar dari basic necessities tadi, ada yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan juga minuman berkaitan dengan imunitas dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana ini teman-teman melakukan penyesuaian produksi, Pak Rahmat? Mengingat sekitaran 2 bulan lebih kita kemudian akan masuk ke bulan puasa dan juga Lebaran, dan ini harus juga terlayani secara volume produksi. Ya, makasih Mas. Jadi yang salah satu strategi ya untuk menyiasati pergeseran pola konsumsi konsumen ini adalah kita mengarahkan bagaimana produk ini bisa menjangkau konsumsi di rumah tangga. Katakanlah ya, produk-produk minuman ringan itu kita sekarang geser dia ke arah size yang lebih besar. Katakanlah minuman ringan berukuran 1 liter, bisa di-share bersama keluarga di rumah gitu ya. Yang tadinya bisa dinikmatin di luar sambil jalan-jalan dan sebagainya, ini digeser ke situ. Baik. Atau juga melakukan bundling ya, misalkan produk konsumsi rumah tangga dibundling dengan produk kita yang kemasan kecil yang sifatnya impulsive buying. Atau juga terjadi join cross sektor. Jadi misalkan ada sektor kebersihan rumah tangga join dengan sektor makanan dan minuman. Beli bahan pembersih, Anda mendapatkan snack misalnya. Jadi itu salah satunya. Dan yang sudah pasti ditempuh oleh semua produsen adalah memanfaatkan channel penjualan digital ya, baik itu marketplace ya ataupun channel digital lainnya. Itu memang kita merasakan manfaatnya yang luar biasa ya, pertumbuhan melalui channel ini. Kenapa? Karena ya untuk menjangkau konsumen yang mereka masih belum bisa keluar rumah, itu sangat membantu sekali. Ya, mudah-mudahan momen puasa dan juga Lebaran nanti akan mendongkrak serapan dari konsumen sendiri terhadap industri makanan dan juga minuman. Pak Rahmat, Amin. kita ke bahasan mengenai pemerintah. Tadi sempat dibahas soal diperpanjangnya biaya masuk bahan baku yang pada saat akhir Desember lalu ditanggung oleh pemerintah. Ada perpanjangan lah yang diharapkan oleh industri. Sudah disampaikan, dan sejauh mana respon dari pemerintah mengenai insentif yang diharapkan ini? Ya, menurut hemat kami itu akan bagus sekali ya kalau pemerintah memberikan insentif fiskal seperti itu. Memberikan insentif fiskal berupa ya biaya masuk yang bisa disubsidi atau ditanggung oleh pemerintah. Dan itu kita terasa manfaatnya ya di tahun kemarin. Nah, sekarang industri-industri yang sangat terpukul, contoh industri terpukul itu adalah industri yang hanya banyak bergantung pada produk-produk yang kecil-kecil tadi yang saya sebut. Produk snack, produk yang sifatnya leisure, produk yang dikonsumsi di luar rumah. Kalau portofolio produksinya hanya itu, mereka terpukul luar biasa. Nah, ini yang perlu pemerintah bantu. Jadi menurut hemat kami memperpanjang fasilitas fiskal itu akan sangat membantu. Ya, responnya dari pemerintah, akankah kemudian memberikannya lagi, ataupun akankah pemerintah memperpanjang? Pemerintah mempertimbangkan, dan kita optimis kayaknya pemerintah bisa mempertimbangkan hal itu ya. Nah, tapi yang lebih penting dari itu adalah memberikan insentif fiskal berupa bagaimana pemerintah menyederhanakan dan mempermudah proses pengadaannya. Jadi, ya itu juga lebih penting. Ya kalau kita diberi biaya masuk ditanggung, tapi barangnya nggak bisa masuk, ya percuma juga kan. Jadi, ya ini yang harapan kita, bahwa ya segera lakukan penyederhanaan, percepatan proses kita memasukkan barang-barang tersebut. Progres penyederhanaan dan percepatannya itu sekarang seperti apa, Pak Rahmat? Dari awal diajukan ataupun mungkin disampaikanlah sampai dengan sekarang, pemerintah bergerak cepat atau tidak untuk menyederhanakan itu? Masih relatif ya, masih sama dengan apa yang terjadi saat-saat sebelum pandemi ya. Jadi, nah ya kita coba pahamilah kenapa pemerintah seperti itu. Masalah neraca perdagangan kita yang defisit, itu kita paham. Itu terus juga masalah sistem ya. Ternyata pemerintah punya niat baik untuk mempercepat melalui sistem elektronik, tapi sistem elektroniknya belum cukup reliable. Jadi terjadi hambatan di sistem, tapi akibatnya delay-nya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Wah, itu yang juga cukup butuh perhatian pemerintah menurut kami. Ya, Pak Rahmat, beberapa waktu yang lalu Kementerian Tenaga Kerja merilis keputusan mengenai tidak dinaikani UMP lah.
di Indonesia tahun 2021, walaupun teman-teman pekerja bersuara bahwa mereka terus akan memperjuangkan agar UMP tahun 2021 tetap naik. Point of view Anda seperti apa dari industri makanan dan juga minuman? Ya, bagi kami industri makanan dan minuman, kita industri dan pekerja itu satu ya, tidak bisa dipisahkan. Yang satu kolaps, maka yang lainnya pasti kolaps juga. Nah, sekarang kita kolaps nih tahun 2020, kita harus recover. Dan kita juga harus paham banyak sekali teman-teman yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan ya. Jadi yang dia usaha mandiri itu kehilangan usahanya contohnya. Atau yang perusahaannya tidak kuat lagi ya terpaksa merumahkan. Nah, ini harus kita pikirkan bersama bagaimana yang seperti ini bisa bangkit. Nah, ini kita semua harus berjuang dan harus berkorban. Ya, jadi dari sisi industri berkorban, mereka bayangkan Mas, kehilangan utilisasi hampir 50%, itu apa yang namanya kalau bukan berkorban? Itu luar biasa ya kalau kita ukur secara finansial. Teman-teman, para pekerja, ya kita harapkan juga bisa berjuang bersama. Ya dengan tidak naik di tahun ini, kita nanti tumbuh dengan baik, ya mereka pun akan ikut tumbuh dan naik. Baik. Dan ditambah lagi teman-teman mereka yang kehilangan pekerjaan, insya Allah bisa bekerja lagi. Kenapa? Karena itu industri tumbuh, investasi naik, kapasitas naik, mereka butuh bekerja. Baik. Jadi kita ibaratnya mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Said Iqbal dari KSPI, disampaikan bahwa sebetulnya walaupun keputusan akhirnya tidak akan naik UMP tahun 2021, yang paling penting teman-teman pekerja dilibatkan dalam hal formulasi kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil begitu ya, akan naik atau tidak. Kalaupun tidak naik ya mereka kemudian tidak apa-apa, asal mereka diajak komunikasi dalam komunikasi tripartit antar pemerintah, pengusaha dan juga pekerja. Baik, Pak Rahmat, beberapa waktu yang lalu juga disampaikan oleh Apindo mengenai usulan vaksin mandiri untuk teman-teman industri. Nah, sejauh ini progresnya seperti apa? Kemarin saya juga melihat statement dari Menteri BUMN Erick Thohir disampaikan bahwa ya opsi itu mungkin ada, tapi harganya akan ya tentu saja yang sejauh ini dibagikan kepada masyarakat gratis, tapi tidak akan gratis dan cukup tinggi biayanya. Pandangan Anda mengenai hal ini seperti apa, Pak Rahmat? Ya, jadi kalau kita dari pelaku usaha swasta gitu ya, pelaku usaha, kita sangat ingin ada option itu, melakukan vaksin mandiri. Kenapa? Buat meningkatkan yang namanya confidence tadi ya. Jadi pekerja kita ya, paling tidak kita lindungi pekerja kita untuk mereka bisa melindungi keluarga mereka. Dan keluarga mereka bisa melindungi lingkungan mereka kan. Jadi ini tujuan kita adalah itu, membantu pemerintah buat mempercepat ini. Dan kita yakin pemerintah membutuhkan ya pertolongan atau kontribusi pihak swasta dari katakanlah jalur vaksin mandiri ini. Jadi kita sangat bersemangat ya untuk pemerintah segera merealisasikan wacana ini. Baik, karena itu memang yang paling diperlukan gitu agar kemudian teman-teman pekerja yang bekerja di industri bisa merasa nyaman begitu ya untuk mencapai target yang diinginkan. Oke, mengenai konsistensi pemerintah sendiri dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Anda ada concern nggak mengenai hal ini, Pak Rahmat? Ya, yang jadi concern kalau kebijakan, menurut hemat kami kebijakan sudah sangat cukup ya. Pemerintah mengeluarkan, kita waktu itu membuat list sampai kita listnya itu meluber-luber. Jadi pemerintah daerah bikin pergub, bikin perbub, pemerintah pusat memberikan persetujuan. Jadi pergub dan perbub itu bayangkan, kita aja punya 500 kabupaten kota kan, dan yang mengeluarkan perbub itu luar biasa banyaknya. Jadi peraturan menurut hemat kami sudah sangat cukup. Tinggal implementasi peraturan. Implementasi peraturan itu adalah paling tidak 3 ya Mas. Pertama kan sosialisasi. Ya kita alhamdulillah kita lihat cukup real sosialisasinya. Terus yang kedua adalah monitoring. Ini harus dimonitor, benar nggak sih dilaksanakan. Terus yang ketiga harus ada law enforcement ataupun evaluasi. Nah, 2 hal terakhir ini yang masih butuh ditingkatkan secara signifikan. Baik, ya kerja bersama antar berbagai macam pihak di ekosistem industri makanan dan juga minuman ini betul-betul diperlukan. Tadi kalau saya sampaikan ada pengusaha, konsumen dan juga pemerintah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta dari pekerja sendiri.
Baik, Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Sama-sama. Anda. Sehat selalu, Makasih. Pak Rahmat. Sampai jumpa. Amin, sama-sama. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.